pemandangan alam. Di sini tuh jadi apa? Ada penyanyi, ada Mbah Dukun karena di sini pemandangan alam. Henry Foundation, tim bervakansi akhirnya meluncur juga ke sebuah negara yang kita bahkan nggak pernah ngebayangin sebelumnya bakal menuju ke sini. Switzerland. Dia udah kedinginan teman-teman. Nampaknya suhu Swiss sudah sampai ke dirinya dia. Gue 2 hari sebelumnya nge-DJ, Sabtu di Jakarta, hari Minggu di Bandung. Seninnya udah harus jalan kan? Iya. Bini gue juga udah ngamuk-ngamuk, sebenarnya ngapain sih kamu udah mau tahu mau jalan jauh malah nge-DJ malah nge-DJ. Yang ada akhirnya gue, wah udah inilah pokoknya ngedrop lah badannya. Tapi akhirnya gue minum ya vitamin lah sama obat-obatan tradisional yuk. Bagaimana? Apakah kamu sudah Eiger? Eiger dong, lu apa nih? Eiger juga dong. Shoot 7. Eiger. Di tahun 1989 Eiger berdiri. Bayangin nggak saat itu Eiger dimulai dari sebuah industri rumahan, home industry dengan 2 mesin jahit, menjahit beberapa perangkat trekking dan hiking buat naik gunung. Membayangkan bahwa the owner, Mr. Ronnie Bukito pernah juga bercerita bahwa produk ini terinspirasi dari sebuah gunung yang gunungnya ada di belakang kita gede. Sebelah. Eiger. Gunung Eiger. Dan ketika dulu dia berencana untuk mencipta sebuah produk dengan menggunakan nama dari gunung Eiger tersebut, dia juga punya impian untuk suatu saat kelak, gua akan buka toko Di Swiss. di tepatnya di kaki gunung Eiger. Berawal dengan 2 mesin jahit. 2 mesin jahit dari home industry rumahan. Kalau ada 3 gimana mulai? Eiger. Perjalanannya sebenarnya lancar sih ya. Maksudnya kayak mungkin sebagian langsung tidur, terutama gue sih karena gue nyikat obat, jadi gue tidur. Tapi gue ngerasain sih ada beberapa kali ada turbulence gitu. Turbulence itu apa sih namanya? Turbulence itu turnya adalah tur biasa perjalanan dharma wisata. Burnya? Bulnya itu adalah bul, sapi. Lensnya itu adalah landscape. Jadi landscape sapi sambil jalan-jalan dia di udara tuh. Ya itu turbulence. Zurich nih kita bilangnya day 1. Yeah. Hari pertama di Swiss. Di Zurich kita dijemput sama tim Eiger, ada Mario, terus Mario, juga ada Mr. Yadi, ada Mas Albern dan Syarif juga ada. Handsome boy Mr. Albern Sultan. Kalau kalian masih ingat beberapa tahun lalu di Jakarta sempat ada seorang model, super model cowok. Halo, gue Albern. Dari Indonesia Lo dan Albern udah tinggal 3 tahun ya benar di sini? Iya, tahun ketiga di sini. Tahun 3. Kita ditemani sama Albern di Swiss, Zurich, dan kita menuju ke Interlaken. Bener? Abis ini langsung kita makan siang dulu di Zurich, terus dari Zurich ke Interlaken kurang lebih 2 jam. Iya, kita diajak makan makanan Cina ya, makanan Asia di Zurich. Chinese food ya. Udah jauh-jauh ya. Tapi nggak masalah juga sih karena nyampe tuh berapa sih 0 derajat ya? Wah, di kepala kita juga sih emang pasti pengennya sup-supan yang hangat. Akhirnya ya udah kita makan makanan Cina. Kita akan coba untuk beberapa makanan yang bahasa. Jadi bahasa di Zurich itu bahasa Cina diubah jadi bahasa Jerman. Seperti bakwan itu jadi siumai langsung. Main dishes kita akan coba untuk makan noodle di sini, noodle laos. Dan kebetulan itu lokasinya di city centernya Zurich ya. Zurich tuh gue pikir dulu kayak apa ya? Atau kalau bayangan gue dulu kayak Frankfurt gitu kan, kayak Munich. Tapi ternyata, populasi berapa Mario? Jadi satu Swiss bukan itu, Swiss ya, si Zurich cuma 200.000. Sekali nonton konser, festival musik di Jakarta udah habis. Langsung kosong dulu. Jadi adegan crash landing on you itu pas lagi ciuman, kalau nggak salah ya, katanya gue juga nggak nonton filmnya tuh, hanya yang nonton hanya ibu-ibu. Ciuman tuh di sini di Lindenhofstrasse. Kita sempat bikin rekonstruksi kejadian pas mau ciuman namanya, cuman karena kita bukan muhrim, jadi akhirnya pegangan tangan aja. Iya.
Dari Lindenstraße, Lindenhofstraße, kita langsung berangkat menuju ke tempat di mana kita akan bermukim, yaitu sebuah wilayah di daerah Grindelwald. Kita stop by dulu nih di Welcome in Lungen. Lungen Aussichtspunkt. Mau sebas dulu di Lungen tuh, view-nya lihat. Enjoy this stunning view every day tuh, lihat. Ada anak pang, Brian Zolo, apa nih, pang mana nih? Pang lokal sini kayaknya itu. Ngetek di sini. Emang paling bener sambil ngopi sebenarnya. Ini aja banget. Isep rokoknya. Nah, buangnya di sini. Dan sebelum menuju ke tempat kita singgah, kita sempat juga mampir ke sebuah supermarket. Iya, kita harus beli stok makanan karena kita tinggal di Airbnb nih. Iya. Bukan di hotel, jadi nggak ada servis ya kan. Mau nggak mau kita harus beli suplai makanan. Ini apa ya? Roti tapi ada sentilan coklatnya tuh. Suses. Nih kejunya pakai nama gua nih. Henry 2. Ini ada blue cheese. Dan ini makanan gue selama di Eropa nih. Apa tuh? Sambil ini. Hazelnut. I don't know. So- Have you talked with the neighbor? Yeah, the neighbors But asked me to leave because of otherwise he will call the police. He said so. Bahkan kita sempat salah masuk rumah. Kita udah turunin barang segitu banyak, tapi salah. Anjing juga sih. Kita hampir dipanggil polisi karena kita melanggar aturan warga lokal setempat. Ya Iya, wajar lah. iya. Culture shock namanya. Terus juga Turun salju. Bibir kita juga udah keluh. Nafas dan udara sudah semakin menipis. Oksigen, sorry. Ya, pori-pori juga mulai apa nih? Mulai Jamilah. Melet. Hari kedua di Grindelwald, bangun pagi, karena waktu itu kan kita nyampe sini gelap keadaannya ya. Kita nggak bisa ngeliat landscape, cuman menduga-duga aja ada apa sih ini, Ortopeda Ternyata pas putih-putih. bangun pagi-pagi semua pada tercengang. Deng. Ada Gunung Eiger, gunung tetangganya Eiger, tetangganya lagi. Dan ternyata turun salju semalam, jadi semuanya tampak terlihat putih. Jadi pas begitu tahu anjing salju semua nih, saatnya bikin konten. Iya. Gue langsung bilang, Ucil, ayo Cil, pakai baju anget, seret, gue keluarin kopi. Itu pertama kali gue bikin kopi. Di salju. Ini suhu -8 di luarnya kayaknya cepat banget nih suhu karena drop. Salah satu yang penting, faktor penting kalau buat bikin kopi adalah menjaga temperatur suhu kopinya. Nah kemarin gue bodo amat, yang penting konten ya kan. Iya. Bikin, minum sebentar udah ngedrop semua suhunya. Nggak masalah. Tadinya bikin kopi panas, jadi es kopi. Itu namanya take the first step, Om Leo. Wus, gila. Hai. Hari kedua di Interlaken, kita mau attending ke grand launchingnya Eiger. Dia itu. Oh, Brasser Fravrat. Wah, Brasser Fravrat Brasser. Flagship store. Flagship store-nya Eiger, luar biasa. Eiger akhirnya menjadi salah satu brand lokal yang berhasil membuka representatif tokonya di Swiss. Tepatnya di kota Interlaken. Interlaken. Delman kearifan lokal. Ini Jungfraustraße, banyak toko-toko tempat orang-orang sebelum pada naik ke gunung nih hiking, biasanya pada beli peralatan gunung di sini sih. Salah satu itu tokonya Eiger tuh yang paling baru tuh buka. Mana ya? Ini kali ya?
cukup lah ini kayaknya nih. Buat lah gua. Keren. Desta. Lu mau kemana? Ya, gua kan ACG, bro. Apa tuh? Aku cinta gunung. Oh. Naik ke pundak Nunung. Lu tuh pengen naik gunung? Gue pengen naik gunung. Ini gue udah pakai tadi gue pengen nyari. Ketawa dia. Anak baru gunung nih, ABG. Anak baru gunung nih. Gue tuh udah lama kan sering naik gunung kan. Makanya gue tuh tahu. Ya lo pernah waktu SMA. Lo kalau mau naik gunung, lo pakai base layer dulu. Ya kan gue pemain bass. Bukan base, tapi base dari kata basic. Oh. Base, you know? Dalamannya yang paling dasar. Paling dasar. Pakai base layer, abis itu pakai, nah ini nih, pakai fleece layer. Nih. Nah ini gue pakai. Nah ya ini. Lo kancingin, lo settingin, ya kan? Udah. Harus pakai warmer nih, pakai mid layer. Oh pakai mid layer dulu. Ini warmer buat penghangat kan? Di situ luar ini. Hot shell namanya nih. Oh, oke. Ini udah siap ke gunung nih? Ya siap lah, tinggal mental doang. Kalau semua ini udah siap semua ya mentalnya pasti kuat lah. Lihat dong sepatu gue. Oh kalau kayak gini nggak ke gunung ya? Jangan yang ini. Jangan yang ini ya? Oh, oke. Nih lah tuh. Segala medan bisa bro. Mau ke Medan, mau ke Padang, mau ke Medan, Sumatera Utara dia. Oke. Gue paham sekarang. Jadi ngerti ya? Begini ya? Iya. Oke, gue samain sama lo aja. Ya udah, bareng deh, yuk. Buat temen saya. Saya mau naik gunung. Saya mau naik gunung Eiger. Terima kasih. Ayo. Ini sama ya? Sama udah. Ininya? Sama udah semua. Oh, udah. Sama udah gue samain. Ayo, naik gunung. Yo, ACG, aku cinta gunung. Aku cinta gunung. Pervailan. Ini enak banget ini. Ini enak hangat ini. Tuh. Salah dong. Dingin ya. dengan ingus-ingus tipis. Dan sampailah kita dan bertemulah kita dengan dua sahabat kita yang sudah lebih dulu ternyata tiba di Eiger. Kok bisa ya? Kok lu Swiss juga? Bukan kita kan itu. Wah, ternyata kalian ke Swiss. Barengan dia. Lah lu ke Swiss juga? Iya, kan kita ketemuan sekarang. Iya, emang ketemu sekarang. Naik gunung ayo. Ayo dong, belum ngambil barang-barang. Ambil. Beli. Belum memilih barang-barang. Iya, banget nih semua. gue udah siap. Mau ke Eiger kita. Wah, kita akan menuju ke gunung. Eiger Swallow. Lo bukan Agar. Dia aneh banget. Padahal kita satu kantor ya? Satu kantor. Nggak bilang-bilang. Nggak bilang-bilang. Dia tiba-tiba ada di situ. Emang kejutan aja buat kita. Kejutan ya? Lu terkejut emang Elif? Enggak, karena dari Bandara Jakarta pun kita udah bareng sebenarnya. Cuma dia tiba-tiba ada di situ. Aneh banget deh. Itu luar biasa anehnya. Yang sangat menarik adalah di sana Vincent dan Desta juga ikut terlibat dalam peluncuran sebuah toko yang luar biasa. Ada wali kota Swiss juga yang ikut membuka toko tersebut. Interlaken. Iya, wali kota itu. Wali kota Interlaken, kalau wali kota Swiss. Siapa namanya oleh? Michael John. Philip Richard. Ada juga penari. Iya itu teman-teman. Penarinya penari sweat lagi. Iya. Ada Paroni, kita langsung ketemu Paroni Lukito. Orang yang sangat luar biasa dengan segala macam visi dan misinya dia untuk membuka toko representatif Eiger di Swiss. Keren banget. Foundernya. Gimana rasanya Leo? Lu bangga nggak? Bangga banget ya. Sebagai orang Indonesia. Bangga, bukan bangga lagi. Tapi udah di levelnya bangga. Om enggak. Oh. Itu masih abang-abang, masih bangga. Tapi kita sudah jadi om ya. Omnya? Om enggak. Dan itu luar biasa banget. Berarti kalau cewek bukan om dong? Tangga. Kalau nenek, enggak. Kalau nggak mau, enggak. Dan ini secara official, Eiger Store di Interlaken is open for business. Indonesia, Kongres untuk Eiger. Cheers. Verveilen. Apa tuh verveilen? Nggak tahu, pokoknya Vincent teriak-teriak kayak di acara tersebut kayak kesannya membanggakan, keren. Bahasa apa tuh? Bahasa Belanda. Verveilen. Pas ditanya, emang verveilen artinya apa di browsing?
Silakan tanya sendiri orangnya ada di sebelah. Vervelan artinya apa, Pak? Membosankan. Ternyata membosankan. Salah. Tante saya soalnya sering pervelan ya. Ternyata membosankan. Membosankan. Salah. Tante lu sering ngomong gitu kalau berarti lu membosankan orang. Anjing. Sepura-pura ya kira-kira. Pervelan! Ya. Jadi kita makan siang protein loading. Protein loading. Steak. Ini steak domba. Ini steak beef. Tapi ala Prancis, entrecôte. Jadi cuma pakai butter sama herbs aja. Gue penggemar medium, bahkan kadang-kadang medium rare. Jadi gue emang suka steak tuh nggak terlalu mateng, jadi masih bisa juicy gitu, masih keras. Gue suka mateng. Ya ini medium. Jago juga nih chefnya nih tuh. Bukan. Apa? Medium bener. Ya setelah kita habis dari Cafe de Paris, kita strolling around the city, asik. Tapi kata teman gue, ini laderah, ini coklat premium, oleh-oleh dari Swiss. Ya Swiss terkenal salah satunya dengan coklatnya kan. Jadi kalau mau beli oleh-oleh dan lagi banyak duit, bisa beli di sini. Tapi kalau lagi nggak punya duit, jangan coba-coba mampir ke sini karena belinya gram-graman kayak emas katanya. Jadi kak belinya kayak lo beli emas gitu. Mau berapa gram? Coklatnya semua bentuknya kelinci. Karena kelinci adalah lambang kesuburan. Nggak perlu masuk kayaknya. Iya, gue sih sempat nge-review toilet umum. Siapa yang mau nge-review public toilet? Ya gitu aja sih, sama aja lah toilet. Akhirnya sebelum kita balik ke Airbnb lagi, gue sempat lihat ada statue monumen penghargaan untuk 2 musisi Interlaken. Ya. Kayaknya sih legend buat mereka legend. Ya gue nggak tahu siapa, pokoknya tadi gue pikir nih apanya ya, kuburan apa bukan? Ternyata bukan. Pas gue lihat agak dari jauh, oh ini piano ternyata beliau. Oh iya, Tuts piano. Dan ada 2 musisi legendaris Interlaken. Dan ternyata di sampingnya ada Kunhaus. Kunhaus tuh rumah seni. Itu keretanya menuju ke desa. Desanya ada di atas gunung sana tuh, namanya Desa Wengen. Cuma ada beberapa rumah. Lanjut kita akhirnya menuju ke tempat penyewaan ski untuk kita lakukan adegan ski besok ya. Iya, karena di hari ketiga tuh kita rencana tuh mau ada ski kan. Sebelum balik ke Airbnb kita harus nyewa dulu alatnya di Grindelwald, di Samuel lah. Ya, di centernya Grindelwald. Dan Visa Desa pun ikut join kita di Airbnb kita untuk besoknya. Jeng-jeng di tepat jam 6 pagi terbangunlah seorang Dedi Mahendra Desta merayakan ulang tahunnya di Airbnb kita. Ya, kita bikin surprise apa namanya? Surprise yang sudah diatur. Planning surprise. Tadi view-nya masa di dapur? Ulang. Bentar. View-nya nggak bagus di dapur. Rekam ulang. Terus pura-pura nggak tahu ya guys. Pokoknya ulang dari awal. Jangan kelihatan kayak benar-benar kayak surprise aja. Udah disiapkan. Natural nih. Natural. Dingin. Kakinya dingin. Gentot belum direkam. Ulang direkam. Day 3, hari ketiga kita di Grindelwald, Swiss. Rencana kita hari ini mau trekking ke first tuh di atas. Nanti kita naik gondola dulu. Tinggal terus turun ya? Itu nggak trekking dong kita? Enggak dong, kita naik gondola ke atas untuk menyusuri daerah trekking. Karena harusnya kan kita jalan ke atas. Tapi kita naik gondola. Nah trekkingnya tuh mengarah ke bawah. Dia turun ke bawah ya? Ke bawah. Kalau trekking ke atas, kalau ke bawah namanya apa menurut? Kebalik. Grindelwald First namanya. Grindelwald First itu adalah daerah yang sangat tinggi, suhunya mencapai acai. Itu sekitar 2116 meter di atas permukaan laut.
MDPL. Gue biasa tuh ngeliat orang-orang ke gunung gitu pakai bawa bendera segala macam tuh kayak bangga banget. Gila. Sementara- Effort banget ya. Iya, Sedangkan kita effortless banget, kita cuma Karena naik gondol. naik skylift itu doang. Akhirnya kita menaiki Le gunung. trajet jusqu'à First dure 25 minutes. Nous sommes heureux de vous accueillir à bord. Nous vous souhaitons une journée riche en expériences. Dia cerita tentang Welcome neneknya to the dulu pernah Booze jatuh. Farm, top of adventure. Great having you on board. The journey to First takes 25 minutes. Anjing banget Enjoy orang. the journey. Orang kok ngasal banget. Oh gila. Eger belakang itu indah. Kami adalah putra-putri rombongan berangkat menuju Switzerland. Di sana terdapat pegunungan, pulang-pulang kakinya kesemutan. Naik skylift ke atas. Naik skylift Sampai ujung banget sampai atas. ujung, tinggal ngibarin bendera, beres. Nah, Kita sampai di first ya. Ini stop terakhir tadi dari gondola dari bawah banget tuh kita dari Grindelwald. Ini 2168 meter dari permukaan bumi Om ya. Benar, dari permukaan laut. Permukaan laut. Dari permukaan laut. Dan kita rencananya mau hiking. Ditimbuk sama orang jahat. Ada orang jahat. Seru kayaknya nih. Karena ini adalah first step kita. Kita percaya Sebagai kita indoor guy, ya sebagai akhirnya kita ghost outdoor. ghost outdoor ya. Kita trekking sekitar sejaman lah di salju. Leo ngibla. Hati-hati Leo ngibla. Itu first step kita ngibla. Jadi kalau ngeliat ke bawah nih, ya itu pemandangan ke bawah namanya. Jadi lihat nih, kalau dilihat nih, ini mungkin pengalaman pertama gue megang batu-batuan, gunung batu, lihat nih tuh. Salah batu tertinggi yang lo pegang. Ah, yo, lihat teksturnya. Ini kita bisa, bukan ya? Bukan. Gue pikir teropong, taunya nggak tahu apaan sih ini. Ternyata endingnya nyampe ke restoran. di restoran di atas ada Anjing, ternyata restoran. itu cuma tempat wisata doang ya. Iya. Itu ya kalau Oke lah. anak gunung mah bilang, ini mah buat bayi. Iya. Tapi seru banget. Gue akui gue bayi. Jadi akhirnya ya udah kita nyampe sana langsung makan. Oke, kita makan siang nih di Jungfrau Ski Region. Gue pesen makanan yang jarang, sengaja gue pesen yang makanan yang nggak ada dah di rumah gue. Namanya Alpler. Apa nih Alpler? Arpler itu dari adalah, jadi flair-nya gue nggak tahu apa, tapi R-nya itu adalah. Jadi ini semacam macaroni and cheese. Jadi homemade cheese katanya dari daerah sini. Terus dikasih bawang goreng nih. Dan sama ada daging sapi. Kayaknya sih. Yang Terus menarik saus apelnya. ya ini ada homemade sausnya nih. Cobain saus apel, jadi manis. Ini kayak apa ya, macaroni and cheese. Ini juga raclette. Raclette, dia adalah keju yang biasa dilelehkan gitu, dipakai pisau, ada kotak, dilelehin, ini kejunya, dan dikasih hidangannya kentang sama kentung. Ini ada pickles dan juga ada bawang putih yang ini bawang merah yang sudah diputihkan. Jadi bawang putih. Pickles dan desta steak. Medium ya, karena gue nggak makan burger, gue nggak makan Desta makan apa? steak. Gue nggak bisa makan pasta, bisa makan burger, sama norak aja. Steaknya enak ya, kadar kempukannya lumayan. Ladanya kerasa juga, bumbu Smooth ya? bumbu steak. Jadi kayak apa yang kan dipotong ya? Lah salah yang. Oh, iya.
Dan sampailah kita kemudian. Sampailah kita mulu sih, yang lain dong pakai. Sampaikan kita. Sampailah. Gila. Karena kita belum pernah sampai sebelumnya. Anjing, kalau marah sih. Jangan marah dong, anggap aja memang cari kata yang lain. Tibalah kita. Capek ya katakan. Ini kayak yoga sebenarnya. Cuman gini-gini aja tapi keringetan. Ribet. It's not for me. Apa? Kepalanya harus terus ke sana. It's not for you. It's not for me too. Soalnya sebenarnya pas lagi di atas tuh di Grindelwald Grindelwald First itu orang udah pada main ski. Kita udah GR aja. Di sini main ini. Oke nih ekstrim nih, kita bakal patah tulang. Ternyata kita turun lagi ke bawah dan bermain sama adik-adik kecil. Iya. Anak-anak bayi. Main ski sama bayi. Soalnya anjingnya tuh kita nggak ada yang warming up, kan gila ya. Tulang-tulangnya masih pada kaku, kedinginan, tiba-tiba suruh main begituan. Pas ngibain kedua sih, ini gue ketarik dan ngekok, makanya cukup deh nih, daripada ntar semuanya ketarik semuanya. Tapi asal tahu aja. Nih vakansier, sebenarnya tuh yang terberat dari petualangan kita tuh bukan naik ke Gunung Eiger atau main ski, tapi justru menuju ke rumah kita sendiri nih. Karena treknya lumayan ekstrim. Coba diangkat sedikit, nah itulah treknya. Kebayang kita parkir mobil di sebelah sana tuh. Tuh yang ada warna biru tuh. Nah yang ada warna biru. Harus naik, dan itu tinggi sekali dan itu sangat curam. Belum dimarah-marahin tetangga. Iya. Terus juga nggak ada penerangan. Kita tinggal di sana tuh. Sebuah rumah di atas bukit, Airbnb, bagus banget, view-nya spektakuler, sempurna lah, langsung ke ke Gunung Eiger di depan. Tapi aksesnya, lihat, Pak Desta, ini baru level pertama ya. Tarik napas, pakai core. Tujuannya apa? Biar nggak turun berok. Oksigennya sudah mulai menipis, guys. Kayak gitu, kurang lebih. Tapi gila, terbayarkan ketika sampai atas, di dalam juga ada penghangat ruangan, jadi kita akhirnya jadi senang lagi. Tadinya sedih, senang lagi, sedih, senang lagi, sedih, senang, terus-terusan kayak gitu. Vincent gimana, Vincent? Perasaannya? Tai akan koper, anjing. Bajingan! Day 4. Inilah hari terakhir kita. Tibalah kita. Sampailah kita di day 4. Day 4 kita jalan ke Bern sebenarnya. Bern. Ada 3 kota besar di Swiss. Yang pertama adalah Zurich, yang kedua adalah Bern, yang ketiga adalah Jenewa. Jenewa itu kota yang dulu inget banget PBB ada di sana. Zurich itu adalah ibu kota perekonomian dunia katanya, konon, karena bank, semua institusi bank di dunia ini mengadaptasi apa yang terjadi di Zurich. Masa nggak ada kapak mungkin? Dok. Bern sebenarnya nggak terlalu, orang banyak yang nggak tahu ya, karena itu adalah capital city-nya ya. Swiss. Di Bern kita strolling ke tempat-tempat landmarknya lah, seperti ada Sungai Are juga. Sungai Are, kita ke tempatnya, ke tempat Albert Einstein. Iya, abang-abangan ilmuwan. Iya, kita sempat di depan rumahnya Albert lah. Kita nggak masuk sih karena nggak ada, dia lagi nggak ada. Jadi ya. Udah meninggal, Bet. Bukan nggak ada. Emang udah mendahului kita semua. Bukan botol. Dia mukanya aja mabok tuh. Pipinya merah. Tuh. Leweng-leweng. Kok kita percaya aja sama dia ya? Inilah hari terakhir kita. Luar biasa. Gue pengen banget ngucapin sekali lagi thank you banget buat Eiger. Sudah merealisasikan tim bervakansi untuk bisa menuju Swiss.
bahkan juga berpartisipasi ikut serta dalam Grand launching peresmian toko representatifnya produk lokal Indonesia pertama kali di Swiss. Produk outdoor khususnya di Interlaken, yang luar biasa banget, bangga banget bisa ada Eiger di Swiss. Membayangkan bahwa kebudayaan indoor yang biasa kita lakukan selama ini segera selesai, digantikan dengan budaya-budaya baru. Kebudayaan indoor apa? Ya kayak gitu, nongkrong depan komputer. Janganlah, goes outdoor lah sekali-sekali. Dan indoor activity. Indoor activity itu dikurangi lah. Teman-teman, please keluar dari rumah, rasakan sensasinya berada di tempat-tempat yang belum pernah kalian pijak sebelumnya. Vakansi Air, ingat, nggak cuma Swiss loh. Ya, nggak harus ke Swiss. Indonesia juga indah semua outdoornya. Semuanya. Ada Sahari, gunung juga bagus banget di situ. Outdoor itu bagus-bagus semuanya. Ya. Gantung. Emang gitu, mulai nggak ada hosting, gantung.